Halo Sobat Channel kabarpenumpang.com. Dalam benak masyarakat, kapal feri digunakan untuk transportasi sipil. Oleh sebab itu, penyedia jasanya pun adalah perusahaan sekelas BUMN, PT ASDP Indonesia Ferry, atau badan usaha milik swasta lainnya. Tapi tahukah Anda bahwa instansi militer seperti TNI AL juga punya kapal feri dengan ukuran yang cukup besar? Bahkan, kapal feri milik TNI AL dilengkapi dengan fasilitas helipad untuk bisa didarati helikopter ukuran sedang. Sesuatu yang tak dimiliki kapal feri milik ASDP sekalipun. Dan yang dimaksud adalah KRI Tanjung Kambani dengan nomor lambung 971. Sebagai kapal feri, KRI Tanjung Kambani punya kemampuan serupa dengan kapal feri yang melayani lintasan Merak Bakahuni. Layaknya kapal feri yang dapat diangkut tak hanya penumpang, melainkan juga kendaraan bermotor. KRI Tanjung Kambani pada hakikatnya dibekali 2 pintu rampa pada haluan dan buritan. Dengan 2 pintu rampa, maka kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggeraknya sendiri bisa keluar dengan sendiri juga. Sehingga jenis kapal ini disebut kapal Ro-Ro atau roll on roll off. Bahkan untuk memudahkan mobilitas kendaraan, seperti halnya kapal LPD atau Landing Platform Dock, KRI Tanjung Kambani juga dilengkapi pintu rampa di sisi samping lambungnya. Merujuk ke sejarahnya, KRI Tanjung Kambani bukan berasal dari hibah asal BUMN, meski juga tidak didatangkan dalam kondisi baru. KRI Tanjung Kambani pada hakikatnya dibekali 2 pintu rampa pada haluan dan buritan. Dengan 2 pintu rampa, maka kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggeraknya sendiri bisa keluar dengan sendiri juga. Sehingga jenis kapal ini disebut kapal Ro-Ro atau roll on roll off. Seperti dikutip dari indomiliter.com, modifikasi kapal dilaksanakan di galangan Daesun Shipbuilding and Engineering di Busan, Korea Selatan. Modifikasi dilakukan selama lebih kurang 6 bulan, mulai 1 Mei hingga 9 November 2000. Dalam modifikasi ini ditambahkan fasilitas helipad tanpa hanggar, juga beberapa senjata ringan anti serangan udara, mulai dari kaliber 20 mm hingga kaliber 35 mm, guna menampung jumlah pasukan dalam jumlah besar. Dilakukan perubahan fungsi ruangan. Kemampuan angkut ideal KRI Tanjung Kambani dengan kapasitas tempat tidur adalah 460 orang. Namun dalam kondisi tertentu, kapal berbobot mati 7.138 ton ini dapat dimuati 1.500 orang. Secara resmi, KRI Tanjung Kambani 971 masuk dalam jajaran TNI AL pada 10 November tahun 2000.
Dari segi kapasitas, KRI Tanjung Kambani dapat dimuati truk angkut sedang sebanyak 38 unit, truk ringan 45 unit, kendaraan minibus 65 unit, dan sedan 60 unit. Selain itu, kapal ini dapat membawa muatan kargo seberat 20,83 ton dan helipadnya dapat didarati helikopter berbobot 6,8 ton. Ini artinya helikopter sekelas Super Puma tidak ada masalah mendarat di kapal ini. Kapal yang masuk ke dalam Satuan Kapal Bantu atau Satban TNI AL ini tugasnya tak melulu untuk mendukung misi militer. Dalam beberapa kesempatan, kapal feri bercita rasa militer ini juga dilibatkan dalam operasi bantuan angkut mudik Lebaran. Nah, demikian bedah seputar wahana transportasi laut yang rasanya menarik untuk Anda ketahui bahwa konvergensi kapal sipil dan militer itu memang ada, dan itu diperlihatkan dari keberadaan KRI Tanjung Kambani 971. Dan jangan lupa, bila Anda suka video ini, like dan subscribe ya. Sampai jumpa.